Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita jumpa lagi ya di tema 8, subtema 2 dalam pembelajaran 4. Sudah siap kalian belajar hari ini? Pasti ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan tepat. Dengan memeriksa kebenaran hasil tulisan, siswa dapat menyunting kalimat yang telah ditulis sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda titik secara tepat. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil penyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik secara tepat. Dengan mengamati model jam, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Dengan mengamati tanda waktu, siswa dapat menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan jam dengan benar. Dengan mengamati gambar dan pemodelan, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai dengan benar. Dengan mengamati pemodelan, siswa dapat melakukan gerakan bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai dengan percaya diri. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo membaca. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Nah, kita baca ya percakapan Ibu dan Udin ya. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Ya Bu, kami akan memperhatikannya. Begitu kata Udin ya. Jadi ibu menyarankan nih. Katanya ibu menyarankan agar anak-anak memperhatikan tempat latihan. Sebelum latihan, singkirkan benda-benda yang membahayakan dan hati-hati dengan benda yang mudah pecah. Kalau pecah dapat melukai kaki, kata ibu. Nah itu anak-anak kemudian mendengarkan nasihat ibu dan memperhatikan tempat untuk latihan. Apa isi percakapan Udin dan ibu? Ya, isi percakapan Udin dan ibu adalah ibu memberitahukan bahwa sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulannya adalah hati-hati sebelum melakukan latihan menari.
dan perhatikan kondisi sekitar. Jika licin, sebaiknya dipel terlebih dahulu. Dan apabila ada benda yang mudah pecah, sebaiknya dipindahkan ya. Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Ya, karena untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika sedang menari ya. Bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Jika kita tidak melakukan hal itu, kita akan terkena masalah dan bahaya. Misalkan kalau kena benda-benda yang pecah, kena kaki dan melukai kaki ya, seperti tadi yang diterangkan Ibu Udin ya. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan ya, kita amati ya. Nah, ini ada pola lantai lurus ke samping yang paling atas ya. Nah, itu ada titik-titiknya 5. Itu untuk orangnya berdiri, berarti mereka berdiri berjajar membentuk lurus ke samping ya. Nah, gambar sebelahnya pola lantai lurus ke depan. Nah, ini ke depan lurusnya jadi berbanjar ke belakang ya orang-orangnya ya. Nah, itu yang titik-titik menggambarkan orangnya ya. Nah, yang bawahnya pola lantai berbentuk V. Nah, itu berbentuk V seperti huruf V ya. Nah, itu nanti di tengah-tengah agak mundur, yang paling kiri dan kanan agak ke depan ya. Ini pola lantai berbentuk lingkaran, mereka membentuk lingkaran ya. Ibu ulangi, pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai berbentuk V, dan pola lantai berbentuk lingkaran. Ini adalah pola ketiga menari ya. Ada lagi nih, 2 lagi, pola lantai serong ke kiri dan ke kanan ya. Ya, nah ini bermacam-macam kalau kita menari ya. Pola lantai ke samping, serong ke samping dan ke kanan. Nah, ini samping kiri dan samping kiri begini, kalau samping kanannya seperti sebelahnya ya. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Nah, masih ingat ya gerakan tari dalam posisi duduk? Nah, itu seperti itu. Ya, seolah-olah sedang membersihkan dokumen dengan kemoceng. Masih ingat kan ya? Nah, ada gerakan tari dalam posisi duduk seperti itu. Dan gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, berdiri seperti itu, tangannya tetap sama ya gerakannya. Ayo mencoba. Lakukan gerakan tari mengikuti petunjuk berikut. Lakukan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Jika sudah mahir, lakukan mengikuti pola lantai tertentu. Iringi dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Ya. Nah, kalian bisa melakukan gerakan tarian ini. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Ya, berarti pukul 2 sore ya. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman terlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu.
Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Itu berarti jam 4 sore ya. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih kepada kakak Mutiara karena sudah membantu. Mereka juga tak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Masih ingatkah kamu dengan latihan dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ayo menulis ya. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tulislah pada kotak di bawah ini. Ya, akan coba ya, bahas satu persatu. Nomor 1. Latihan menari di rumah Udin dimulai pukul 14.00. Nah, itu lihat. Penggunaan kata titiknya ya sesudah angka 14.00 ya di akhir kalimat juga ya. Nah, nomor 2. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Nah, di akhir kalimat juga diberi tanda titik ya. Nomor 3, mereka berlatih di ruang tengah. Nah, di akhir kalimat dikasih tanda titik. Nomor 4, mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Kasih juga tanda titik di akhir kalimat. Udin, nomor 5 ya, Udin dan teman-teman selesai latihan menari pukul 16.00 ya. Nah, penggunaan kata titiknya kalian perhatikan. Jika kalian menulis kalimat lainnya, itu akan lebih baik lagi ya. Ini contoh dari Bu Guru. Periksalah kembali tulisan yang kamu buat. Jika belum benar, perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Ayo mengamati. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Nah, tadi pukul berapa? Pukul 14.00 ya. Pukul berapa mereka selesai latihan tari? Tadi pukul berapa masih ingat? Iya, 16.00. Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, siang. Mulai latihan tadi pukul 14.00. Selesai sore. Pukul 16.00. Mereka mulai latihan pukul 14.00. Mereka selesai latihan pukul 16.00. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Ayo berlatih. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarlah posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa ya. Hitung pula berapa menit kegiatan berlangsung. Nah, di gambar nomor 1, lama kegiatan 2 jam. Diketahui ya, selesai latihan jam pukul 10, lama kegiatannya 2 jam. Berarti kita mundur 2 jam sebelum jam 10, jam 9, jam 8. Ya, betul, jam 8 kita bikin dulu jarum jamnya di angka 12, jarum panjangnya, jarum pendeknya di angka 8 ya, berarti pukul 08.00. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 2 kali 60 sama dengan 120 sama dengan 120 menit ya. Ini kita bahas ya, pintar. Nomor 2.
Nah, ini nomor 2 pasti kalian bisa ya. Diketahui tuh siang selesai latihan pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Berarti kita mundur 4 jam. 1, 2, 3, 4. Iya betul, di angka jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 9 ya, karena 4 jam. Coba hitung lagi mundur. 1, 2, 3, 4. Iya di 9 ya. Nah, mulai latihan pukul 09.00 ya. Lama waktu kegiatan 4 jam. 1 jam dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 4 kali 60, 240 menit ya. Kita lanjut ya. Nomor 3. Diketahui itu selesai latihan pukul 12. Lama waktu kegiatan 5 jam. Berarti kita mundur berapa jam? 5 ya dari 12. Coba mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Iya ada di angka 7 jamnya. Berarti mulanya. Nah, jarum panjangnya di angka 12. Jarum pendeknya di angka 7 ya. Berarti pukul 07.00 ya. Selesai pukul 12. Lama kegiatan selama 5 jam. 5 kali 60, 300. Berarti jadi lama waktu kegiatan 300 menit. Kita lanjut ya. Di nomor 4. Selesai latihan pukul 14.00. Lama kegiatan selama 6 jam. Berarti mundurnya berapa? Mundur jamnya kita mundurin 6 jam ya. Pintar. Yuk dari angka 2. Mundur ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya di jam 8 mulainya ya. Jarum panjangnya dulu kita taruh di angka 12. Nah itu mulainya di jam 8 ya. Nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita mulai pukul 08.00. Lama kegiatan adalah berarti 6 kali 6, 360 menit. Lama ya, 6 jam ya. Ya sekarang kita lanjut. Di nomor 5. Selesai latihan pukul 11. Lama waktu kegiatan selama 3 jam. Berarti kita mundur ya mulai latihannya. Tadi jam 11 mundur. Dari angka 11 ke 10, ke 9, ke 8 ya. 1, 2, 3. Berarti mulainya pukul 8. Iya, nah 08.00 mulainya selesainya jam 11. 3 jam. 3 jam kali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, kegiatan bersama orang tua. Orang tua membiasakan anak menghitung lama kegiatan dengan menggunakan satuan jam. Kemudian membimbing anak mengubah satuan jam ke dalam menit. Sehingga anak dapat dengan mudah menentukan satuan waktu secara tepat. Misalkan lamanya tidur siang berapa jam ya, mulainya jam berapa, bangun jam berapa, kemudian dikalikan dengan menit, hasilnya akan berapa, seperti itu ya. Terima kasih kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya di rumah. Demikianlah pembelajaran tema 8 subtema 2 ini dalam pembelajaran 4. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.